Lagi kita sebentar lagi nih Pak, Bu, memasuki pesta demokrasi. Kita jalan-jalan keluar nih, makanya dari ujung ke ujung penuh aja itu spanduk di pinggir jalan. Udah musim, maka kita harus pandai-pandai memilih Pak. Baik itu RT, baik itu RW, baik itu lurah, camat, anggota legislatif, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Ada panduannya di dalam memilih. Nah, apa kata Al-Quran di dalam memilih pemimpin? Ada 3 kriteria Pak. Yang pertama adalah pemimpin beriman. Ini tidak ada tawar-menawar, wajib hukumnya. Kita sebagai umat Islam mengaku umat Rasulullah memilih pemimpin beriman. Yang mana kriterianya? Nanti kita jelaskan Pak. Yang kedua adalah pemimpin kafir. Tidak tedeng aling-aling nih Pak. Tidak ada A, tidak ada B. Pokoknya haram memilih pemimpin kafir. Tidak ada alasan apapun itu. Yang ketiga adalah pemimpin munafik. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Kalau subuh biasa begini Pak ya, Bu, biasanya jawab salam sayup-sayup biasa. Kita doain yang jawab salam insyaallah berkah dalam kehidupannya, berikan kemudahan, Allah tambahkan rezekinya insyaallah. Yang bapak-bapak enggak usah didoain istrinya 2 Pak ya, nambah enggak usah Pak ya, nanti ngamuk ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabil karimil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wa jamratal mu'minin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sedang salat subuh yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang besar tidak kita sebutkan titel, dan yang di bawah kita tidak sebutkan nama satu persatu, tapi insyaallah kita saling berdoa semoga senantiasa pada subuh kali ini kita berkumpul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak insyaallah kita berkumpul di dalam surganya. Bapak ibu-ibu, sedang salat subuh yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Betapa tidak bahwa pada subuh kali ini kita bisa hadir di waktu yang bersamaan. Ada saudara-saudara kita yang mengaku umat Rasulullah, yang mengaku hamba Allah, tapi belum Allah mampukan, belum Allah sanggupkan untuk hadir ikut di dalam sholat subuh berjamaah. Maka bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat ini. Ulama mengatakan bahwa terkadang kita ini manusia
untuk memunculkan rasa syukur di dalam diri terkadang berat. Baru kita akan mengatakan alhamdulillah, atau ada rasa syukur di dalam diri ketika ada sesuatu yang baru hadir di dalam kehidupan kita. Maka para ulama ada yang pernah mengatakan tabatta'u ilal mustashfa kay li ta'rifu ni'mal sihah. Kata para ulama, sekali-kali jalan-jalan ke rumah sakit biar tahu nikmat sehat. Kalau kita berangkat ke rumah sakit, Pak, iseng-iseng kita datang ke rumah sakit atau menjenguk orang yang saudara kita dalam keadaan sakit. Di rumah sakit itu, Pak, banyak orang hanya untuk oksigen saja mereka harus beli. Maaf, di rumah sakit kadang untuk makan saja harus melalui selang. Kadang untuk buang hajat sekali harus pakai selang. Apa yang diinginkan orang-orang sakit, Pak? Apa yang diinginkan orang-orang sakit, Ibu? Adalah bagaimana ia pulang ke rumah, bagaimana ia sehat, bisa bersama keluarga dan dapat beribadah kepada Allah. Terkadang kita yang tidak ada cobaan tentang kesehatan, kita sehat, terkadang lupa untuk bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana durru da'ana. Manusia itu pada umumnya kalau dikenai musibah, kata Allah, durru da'ana, mereka akan memanggil, mereka akan berdoa kepadaku, li jambihi au qa'idan au qa'ima. Dia akan mengatakan, ya Allah, saya salah ya Allah, ampunkan hamba ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Dalam keadaan apapun kita mengingat Allah. Ketika diberikan rasa sakit itu, Pak, maka kita yang dalam keadaan sehat ini, mari meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para malaikat, kata para ulama, tabatta'u ilal mabrar, jalan-jalan ke kuburan, kay li ta'rifu ni'mal haya, jalan-jalan ke kuburan biar tahu nikmat hidup. Kalau sekiranya ada di antara kita yang memiliki mata batin yang tajam, maka akan mereka melihat orang-orang yang ada di dalam kuburan. Apa yang mereka minta adalah bagaimana kembali di dunia ini walau sedetik. Kembali ke dunia ini walau sedetik. Maka di dalam surah As-Sajdah Allah sampaikan ini banyak manusia yang telah meninggal. Mereka meminta kepada Allah. Mereka mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat bagaimana dahsyatnya siksaan kuburan. Wa sami'na, teriakan orang-orang yang disiksa. Apa yang diminta orang-orang yang telah dikubur, Pak? Orang-orang yang telah mati, apa yang mereka minta? Farji'na na'mal salihah, kembalikan walau sedetik kami akan jadi orang-orang soleh. Maka kita yang hidup ini banyak-banyak berbuat amal ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan, a'maru ummati, umur umatku, kata Rasulullah, baina 60 wa 70, antara 60 dan 70 tahun. Kalau tahun kelana 60, kurang 10 lagi lah tahun. Di antara kita ada usia 55, atau taruhlah saya
umur 30, masih muda saya ini Pak, atau 33 masih baru kurang lebih tinggal 27 lagi. Rasulullah tidak sebagai seorang orang peramal, karena Rasulullah apapun yang disampaikan adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Maka selama kita masih hidup, bagaimana kita maksimalkan amal ibadah yang kita lakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Tidak hanya sholat saja, tidak hanya ngaji saja, tapi semua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, tidak hanya sekedar kita diciptakan di muka bumi setelah itu dilepas, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapi kita dengan panduan, dengan pedoman untuk bagaimana kita ketika kita berjalan di atas muka bumi ini, ada panduan, ada aturan yang kita ikuti. Maka banyak-banyak kita bersyukur. Banyak-banyak kita bersyukur Pak. Maka kata para ulama selanjutnya adalah tamatta'u ilal, berjalan-jalanlah ke penjara, ila sin kai li ta'rifu ni'mah hurriya. Kita jalan-jalan ke penjara Pak. Bayangkan bahwa orang-orang di penjara itu satu yang mereka inginkan, mereka ingin bebas hidup bersama keluarga tanpa terkungkung jeruji besi. Karena kesalahan yang mereka lakukan itu baru di dunia. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan agama ini sampai pada kita semua. Agama ini dikembangkan, agama ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar begitu saja, tapi berbagai macam penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami. Tapi satu yang diinginkan oleh Rasulullah, bagaimana seluruh umatnya dapat insya-Allah bersamanya di dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa bersabarlah kalian sampai berjumpa denganku di telaga Kautsar. Jemaah sedang salat subuh yang insya-Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tahu kalau di sini untuk siraman subuh sampai jam berapa ini? Sampai sholat duha Pak? Oh syuruk. Ada Ustaz sampai sholat duha. Ini baru pembukaan 15 menit nih Pak. Belum kita masuk isinya. Jemaah yang insyaAllah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bahwa kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan kita tidak sekedar diciptakan begitu saja. Ada panduan hidup yang menjadi panduan di dalam kehidupan kita agar tidak tersesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa taraktu fikum, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Ma in tamassaktum bihima, kalau berpegang teguh kepada dua hal tersebut, dan tadillu abada, tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnah Rasulullah adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi terkadang kita sebagai hamba Allah, terkadang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang milah-milih Pak. Kadang ada satu hukum yang merasa bahwa wah ini kayaknya tidak cocok dengan bisnis saya, kita tinggalin itu hukum. Tapi terkadang ketika hukum itu cocok dengan apa yang telah kita jalani, baru kita ambil hukum itu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kita mengikuti langkah-langkah syaitan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, segala aspek kehidupan telah diberikan contoh kepada kita. Maaf nih Bu, sampai hal-hal kecil masuk dalam kamar mandi, sampai tertidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkannya. Apalagi masalah menambah istri. Pak, ini kalau berbicara nambah istri, senyum-senyum sinis bapak-bapak. Baru senyum lebar kalau istri tak ikut hadir. Nah, semua telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sesuatu hal yang kurang jelas, maka banyak penjelasan-penjelasan para ulama. Nah, agama ini adalah agama besar. Agama Islam adalah agama penyempurna dari sebelum-sebelumnya. Maka hal kecil sampai hal besar telah diatur. Bagaimana kita berkehidupan di masyarakat, bagaimana kita berkehidupan tetangga. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebuah hadis, "Idza tabakhta syai'an", kalau engkau masak sesuatu, fakthir ma'aha, perbanyak airnya. Sampai kehidupan bertetangga diatur. Dengar ceramah hadis seperti ini, ada ibu-ibu, kata Ustaz tadi, kalau masak sesuatu perbanyak airnya. Beli kangkung satu ikat, dimasak dengan satu ember, dibagi-bagi airnya. Bukan begitu. Terkadang kita dengar di Batam nih, bakar ikan baunya aja yang sampai, ikan yang dibakar itu tak sampai. Maka jamaah sidang salat subuh insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hal kecil sampai hal besar di dalam agama kita telah diatur. Bagaimana kita hidup bertetangga, bagaimana kita hidup bermasyarakat, bagaimana kita hidup bernegara, sampai bagaimana kita memilih pemimpin, itu jelas diatur di dalam agama kita. Lagi kita sebentar lagi nih Pak, Bu, memasuki pesta demokrasi. Kita jalan-jalan keluar nih, kayaknya dari ujung ke ujung penuh aja itu spanduk di pinggir jalan. Udah musim, maka kita harus pandai-pandai memilih Pak. Baik itu RT, baik itu RW, baik itu lurah, camat, anggota legislatif, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Ada panduannya di dalam memilih. Nah, apa kata Al-Quran di dalam memilih pemimpin? Ada 3 kriteria Pak. Yang pertama adalah pemimpin beriman. Ini tidak ada tawar-menawar, wajib hukumnya. Kita sebagai umat Islam mengaku umat Rasulullah memilih pemimpin beriman. Yang mana kriterianya? Nanti kita jelaskan Pak. Yang kedua adalah pemimpin kafir. Tidak tedeng aling-aling nih Pak. Tidak ada A, tidak ada B, pokoknya haram memilih pemimpin kafir, tidak ada alasan apapun itu. Yang ketiga adalah pemimpin munafik. Yang pertama adalah memilih pemimpin beriman. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi di ayat 155 Al-Ma'idah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqiun. Yaitu adalah orang-orang yang beriman. Innama, kata Allah, dia berfirman dalam Al-Quran ini di ayat Al-Ma'idah ayat 55, sesungguhnya. Kalau dalam Al-Quran bahasanya pemimpin itu dipakai kalimat aulia atau wilayah. Allah berfirman, innama, sesungguhnya, waliyukumullahu wa rasul. Sesungguhnya menjadi pelindung pemimpin kalian, pelindung kalian adalah Allah dan Rasulnya. Dan setelah itu walladzina amanu, dan yang ketiga kata Allah setelah Rasul adalah orang beriman. Yang mana itu beriman Pak? Alladzina yuqimunas shalah,
yang senantiasa mengerjakan sholat. Yang senantiasa menjaga sholatnya. Maka kalau ingin memilih pemimpin Pak, RT, RW, camat, lurah, bupati, wali kota, gubernur, calon anggota dewan, lihat sholatnya. Menjadi dasar bagaimana agama seseorang, bagaimana ia tegakkan sholat. Kalau kita nih, ada anak muda di sini Pak, atau tun kelana masih muda tuh. Dalam hadis dikatakan ini dalam hal untuk bagaimana di dalam memilih pemimpin atau bagaimana berumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'a li arba." Menikahi wanita itu ada 4 hal. Li jamaliha, li nasabiha, wali hasabiha, walidiniha, fakhtar bizati din taribat yadak. Kalau ingin menikah, yang belum menikah ini, Pak. Kalau yang sudah menikah nak menikah lagi ya lain cerita. Tapi sama dasarnya. Kalau ingin menikah ada 4 hal. Nikahi karena cantiknya, karena nasabnya. Nasab itu darahnya, adakah dia keturunan orang baik atau tidak. Yang ketiga adalah karena hartanya, yang keempat adalah karena agamanya. Kata Rasulullah, fakhtar bizatid din. Pilih karena agamanya, taribat yadak, maka akan beruntung engkau. Ini dalam memilih sahabat sehidup semati, memilih teman hidup, apalagi memilih pemimpin. Maka lihat solatnya. Nah, ketika kita lihat mau masuk pesta demokrasi nih Pak, ini kebiasaan juga kita orang Indonesia. Tiba-tiba ada orang alim, lebih alim dari orang alim yang sebelumnya, atau lebih ustadz dari ustadz, lebih kiai daripada kiai. Yang biasanya kalau kiai sorbannya cuma 1 meter, dia tiba-tiba 4 meter kiai sorbannya. Anehnya kita juga berkali-kali dibodohi. Masuk masjid karena kantongnya tebal, tak mandang lagi dia pandai berwudu atau tak. Gitu kan? Nah, kita pilih saja dia jadi pemimpin. Kita yang digelari orang-orang masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat tunduk. Padahal solatnya juga kita lihat jarang. Bahkan untuk berwudu sekalipun tak tahu dia yang mana didahulukan, kanan apa kiri. Bahkan takbir sekalipun, bahkan sujud sekalipun tak tahu bagaimana sujud yang betul. Maka Allah gariskan aturannya. Kalau milih pemimpin, pilih orang-orang beriman. Yang mana itu? Alladzina yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Selanjutnya Allah sampaikan, wa yu'tunaz zakat, dan orang yang mengeluarkan zakat, bayar zakat Pak orangnya. Atau kalau dia jadi pemimpin, maka zakat ini dijadikan sebagai pilar bagaimana dia memimpin. Kalau zakat sebenarnya dijalankan atau diterapkan dengan baik, dikelola dengan baik di negara kita ini Pak, maka kita tidak akan melihat ada orang miskin yang begitu menyedihkan, dan kita tidak akan mendapatkan orang kaya yang sangat kaya. Karena ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan lagi, alladzina immakkannahum fil ard, adalah orang-orang yang kita berikan kedudukan di muka bumi, kata Allah. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah. Ada agenda besar yang Allah inginkan kenapa orang beriman jadi pemimpin. Apa itu? Adalah orang-orang yang kami berikan kedudukan di muka bumi ini, kata Allah, aqamus shalah, orang mendirikan salat, mengajak orang untuk bagaimana mendirikan salat. Kalau pemimpin kita yang kita pilih bukan orang muslim Pak, bukan orang beriman Pak, mau mengajak kita untuk sholat? Mau mengajak kita untuk mendirikan sholat? Tidak Pak, tidak Ibu. Ya Bu? Ya Bu? Ada kira-kira pemimpin yang bukan muslim tiba-tiba, sholat kamu, sholat. Walaupun saya bukan orang muslim, kamu sholat. Tak ada seperti itu. Wa atauz zakat, dan menjadikan zakat sebagai pilar dalam kebangsaan. Wa amaru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Di dalam Islam itu Pak,
tidak usah ragukan tentang perintah kebaikan, karena katakan bahwa menyingkirkan duri dalam jalanan adalah selemah-lemahnya iman. Karena memang agenda agama kita, perintah Allah adalah berbuat baik sebanyak-banyaknya. Yang ingin berjumpa dengan Allah di yaumil akhir kelak, perbanyak berbuat baik. Perbanyak berbuat baik, perbaiki lisan kita. Karena sesungguhnya bahwa ketika nanti Allah berikan nikmat kepada kita, insya Allah Allah masukkan ke dalam surga, bukan karena amal ibadah yang kita lakukan, tapi adalah ridhonya Allah terhadap kita dengan ikhlasnya kita dalam berbuat kebaikan. Maka perbuat banyak kebaikan. Ada seorang ulama yang dikatakan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ditanya ia, tahukah engkau apa yang menjadikan dirimu masuk surga? Dia mengatakan, puasa saya tak, solat saya tidak, zakat saya tidak, infak saya tidak. Orang-orang terdahulu itu Pak, kalau berinfak Masya Allah Pak ya. Ibu pernah dengar sejarahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini pernah ia berniaga meninggalkan kota Madinah pergi ke negeri Syam. Lama ia tak balik. Sekalinya ia pulang, dia bawa 100 ekor unta. Di atas unta itu penuh dengan emas, dinar. Dulu itu Pak, Rasulullah SAW beli kambing 1 dinar. Ya. Penuh dengan dinar, 100 ekor unta itu Pak. Aisyah melihat pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf pulang dari berniaga. Rasulullah SAW tidak tertarik untuk melihat dagangan atau dinar yang dibawa Abdurrahman bin Auf. Beliau cuma mengatakan Abdurrahman bin Auf adalah ahli surga. Maka Aisyah keluar dari rumah dan dia hampir Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, aku kabarkan kedatanganmu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW mengatakan engkau adalah ahli surga. Menangis tersungkut Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak ada kalimat terindah, tidak ada sesuatu yang paling indah dalam kehidupan saya kecuali janji Allah lewat lisan Rasulnya bahwa saya ahli surga. Wahai Aisyah, saksikan seluruh unta dan seluruh apa yang ada dengannya aku infakkan di jalan Allah. Allahu Akbar. Tidak 1% pun Pak dibawa pulang ke rumah. Nah kita lanjut bahwa ulama tadi mengatakan dengan infak saya, kata suara itu tidak. Maka ia bingung, dengan apa saya masuk surga kalau seperti itu. Maka dia mengatakan bahwa engkau ingat tidak ada seekor kucing yang lagi kedinginan, yang keluar dari pintu Damaskus. Engkau ambil kucing itu, engkau dekap dalam jaketmu, maka kucing itulah yang mendoakanmu engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Masya Allah. Maka dalam hadis katakan, irham man fid dunya yarhamukum man fis sama. Kasihani apa-apa yang ada di dunia ini, maka Allah dan penduduk langit akan menyayangi. Nah, ada juga mungkin yang dengar ceramah saya ini, katanya kasih sayang, menyayangi. Tiba-tiba ada yang jalan-jalan tengah malam, ada lihat perempuan di pinggir jalan kedinginan, turun dari mobil, bawa jaketnya, didekap pula perempuan dalam hangat jaketnya. Bukan itu yang saya maksud Pak. Maka berbuat baik yang disampaikan dalam Al-Quran, wa amaru bil ma'ruf, apa-apa yang Allah ridho, Allah perintahkan kita berbuat baik. Wa nahauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Apa itu yang mungkar Pak? Segala sesuatu yang Allah tidak ridho itu mungkar itu. Ya. Dulu kita pernah dengar ada mengkriminalisasi ulama, dikit-dikit ceramah ditangkap. Dalam masjid tidak boleh bercerita tentang politik. Ini semua adalah hal-hal mungkar. Kalau orang yang berceramah tentang politik ditangkap dalam masjid. Padahal bahwa masjid itu adalah awal sumber bagaimana belajar,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali membangun masjid, maka segala kegiatan umat Islam dibahas dan dirumuskan di dalam masjid. Maka ini yang pertama. Memilih pemimpin, lihat bagaimana salatnya, bagaimana dia berniaga, bagaimana dia bermuamalah. Lihat salatnya. Maka wajib hukumnya kita, suka tidak suka, wajib hukumnya kita memilih pemimpin yang beriman, yang bagus salatnya Pak, yang bagus salatnya Ibu. Saya pernah ada wali santri yang saya panggil di rumah Tahfiz Al-Khair itu, saya panggil wali santri. Saya tanya, Bu, kemarin Ibu memilih dewan, milih Ustaz, siapa yang Ibu pilih? Saya tengok-tengok gambarnya, Ustaz siapa yang ganteng? Tidak disandarkan kepada kegantengan, tidak disandarkan kepada mukanya yang agak-agak bersih dikit. Kalalah yang tidak banyak uangnya, Bu, karena kalau yang banyak uang itu pergi ke salon facial, dia kinclong mukanya. Bukan itu yang menjadi landasan. Beriman yang pertama kali. Maka setelah keluar dari ini, Bu, jangan pula kita tidak menjadikan ini sebagai acuan dalam memilih pemimpin apapun itu. Karena sedih, Bu, terkadang kita mayoritas muslim, tapi pemimpin dalam perangkat RT kita bukan muslim, bukan orang beriman. Anehnya yang pilih itu kita. Orang yang tidak bagus sholatnya kita pilih, karena kita melihat materi mungkin. Ini yang pertama. Maka wajib hukumnya kita milih pemimpin yang beriman. Yang kedua adalah pemimpin kafir. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan hal ini? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil nih, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan engkau jadikan Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin. Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya mereka berserikat, mereka kerjasama satu dengan yang lain. Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah di juz 1 di halaman yang ke-8 kalau tidak salah. Allah berfirman, walan tardha. Kalau ada kalimat dalam Al-Quran walan, berarti sekali-kali tidak akan. Sampai gajah masuk pun di lubang jarum, tak akan bisa ini. Apa kalimatnya? Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah ridho sekali-kali kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 151 ini, hai orang-orang beriman, jangan kau pilih orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin. Sesungguhnya mereka itu bekerja sama. Satu di antara mereka itu bekerja sama. Ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kita, siapa di antara mereka yang mengaku dirinya umat Islam memilih pemimpin kafir, maka ia bagian darinya. Ironi, Pak, Bu. Ironi kita ngelihat. Kenapa? Karena banyak sekarang yang sudah terang-terangan bahwa dia adalah orang kafir, tapi yang memilih adalah orang kita. Yang mencarikan suara adalah orang-orang kita yang mengaku dirinya umat Rasulullah. Sekarang udah mulai dengan kekuatan materi, dengan mungkin dia menawarkan program untuk memberikan bantuan, kita seperti mau mati membelanya. Ini permasalahan akidah dalam memilih pemimpin, bukan masalah syariat, akidah. Apa tidak menyedihkan? Ada orang non-muslim, ada orang kafir datang ke satu tempat, datang ke pesantren, dicium tangannya, dieluk-elukkan dia, karena dia memiliki materi yang banyak.
Dia ingin menggratiskan sesuatu karena dia memiliki kekuatan uang menurut kita. Allah sudah jelaskan ini. Allah jauh-jauh hari, Allah jauh sebelumnya sudah tegaskan karena manusia akan cenderung seperti ini. Apa kata Allah? Ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Engkau mengira akan mencari di sisi orang kafir itu, di sisi orang munafik itu kebahagiaan? Apa karena engkau melihat dia banyak materi? Apa karena engkau melihat dia punya kedudukan? Apa karena engkau melihat dia punya kekuasaan mengontrol sistem di negeri itu sehingga engkau lacurkan dirimu memilih pemimpin kafir? Kata Allah, tidak. Sesungguhnya kesuksesan, kemuliaan, harta benda, apapun itu di muka bumi ini dan di bawah langit semua milik Allah. Masuk ke dalam masjid dicium tangannya, yang mempromosikan bahwa dia orang baik adalah orang kita. Di mana keimanan kita? Maka Allah sampaikan, "Wa may yatawallahum minkum." Siapapun di antara kita, di antara umat Rasulullah, di antara orang beriman yang mengaku dirinya beriman, memilih mereka, fa innahu minhum. Sesungguhnya ia bagian darinya. Jangan pula kita, Pak, anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita pergi pasangkan spanduknya. Katakan tidak kalau mengaku masih umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang materi, tentang kehidupan di dunia ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa hayatud dunya, kehidupan dunia ini, sijnul lil mu'min, memang ibarat penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Di antara banyaknya para sahabat yang dikisahkan tentang sahabat-sahabat yang memilih dalam kehidupan yang kaya, sedikit saja, Pak. Ribuan sahabat, bahkan puluhan ribu yang senantiasa dibahas tentang kekayaan siapa, Pak? Cuma 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu sampai kampaknya dari emas. Pernah ada lihat, Pak, ada orang yang kaya kampaknya dari emas? Begitu kayanya. Tapi sahabat-sahabat yang lain bukan mereka tidak kaya, tapi mereka lebih memilih untuk hidup sederhana. Maka jangan karena ekonomi, jangan karena uang, jangan karena sesuatu menurut mata kita, maka kita menghalalkan segala cara, bahkan menjadi terdepan untuk memilih pemimpin kafir, bahkan menjadi bentengnya kita yang datang. Karena kita mungkin memiliki nama atau dianggap tokoh masyarakat, kita pula yang menjadi benteng terdepan dalam mengenalkan ia di masyarakat atau di teman-teman kita. Jangan. Ini yang kedua. Maka ini bahasa Al-Quran. Ini Allah sampaikan, jangan milih pemimpin kafir. Apapun itu, Pak RT. Banyak kan, Pak, yang RT yang kafir padahal masyarakatnya muslim. Banyak yang RW kafir kalau masyarakatnya muslim. Dulu tuh, Pak, dulu sempat memimpin di Jakarta orang kafir padahal kita adalah muslim. Kalau dia mayoritas kafir di situ, no problem, Pak. Ini masalahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang mau kita jawab nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang mau kita jawab di depan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tanya, "Kenapa engkau memilih pemimpin kafir?" Jangan karena sebuah cerita, ini sebuah cerita ini, Pak. Ada seorang kaya di satu tempat, ini cerita Israiliyat mungkin. Karena saya tidak mendapatkan nasnya di dalam sebuah kitab sejarah. Entah itu kitab sejarah Bidayah wan Nihayah atau Tarikh At-Tabari, saya tidak dapatkan kisahnya ini. Cuma pernah diceritakan, saya dengar. Ada seorang kaya, ada seorang kaya yang meninggal, binatang kesayangannya itu anjingnya, Pak, meninggal. Ketika meninggal ini, mati ini anjingnya, ngotot dia mau disolatkan di masjid. Wah, heboh masyarakat di sana. Mana bisa ini anjing mau disolatkan? Heboh, nggak boleh. Masyarakat pada saat itu
berontak, demo lah. Akhirnya kata orang-orang di situ, kalau begitu termasuk orang kaya ini, kalau begitu kita tanya orang yang pandai, dikatakan ustadz lah, ya, atau dikatakan dia mengetahui ilmu agama lah. Kita tanya orang ini. Nah, ketika ketemu dengan orang yang dianggap memiliki ilmu agama, ya, ditanya, ya Tuan, gitu, ini ada orang yang meninggal, yang mati anjingnya, ngotot mau disolatkan di masjid. Kata yang mengaku dirinya orang pandai ini, enggak boleh. Terus orang kaya ini mengatakan, tapi anjing saya ini berwasiat untuk menyerahkan 100.000 dinar kepada Tuan. Dan dia juga berwasiatkan bahwa Anda yang jadi imamnya. Maka setelah itu dia sebentar masuk ke dalam ruangan dan mengatakan, kita solatkan. Heboh Pak. Setelah selesai ditanya, kenapa kok disolatkan? Sebelumnya Anda mengatakan tidak boleh. Apa kata orang yang menganggap dirinya ini ada ilmu dalam dirinya? Dia mengatakan apa? Ternyata setelah ditelusuri ada silsilah darahnya dari anjingnya Ashabul Kahfi. Ini setelah apa? Setelah dapat 100.000 dinar, berubah petuanya. Yang ini yang kita khawatirkan. Gara-gara ekonomi akhirnya mencari, coba-coba untuk cocok logi tentang dalil, cocok logi tentang kebenaran, bahwa harus dipaksakan kebenaran. Akhirnya dari awalnya tidak boleh menjadi boleh. Ini yang kedua, pemimpin kafir. Yang ketiga adalah pemimpin munafik. Yang mana itu pemimpin munafik, Pak? Bu, pemimpin munafik, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah memulai bahasanya dengan bahasa olok-olok. Apa itu? Allah berfirman, basyiril munafiqina bi'anna lahum azaban alima. Berikan kabar gembira kepada orang munafik dengan azab yang pedih. Kalau kabar gembira itu kan Pak, dapat apa namanya, intan permata, kabar gembira kan. Dalam Al-Quran bahasanya itu, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sampaikan kabar gembira bagi orang beriman tentang surga yang mana mengalir air di bawahnya, ya. Ini adalah kabar gembira. Tapi orang munafik apa? Apa Allah sampaikan? Basyiril munafiqin. Sampaikan kabar gembira bagi munafik. Bi'anna lahum adzaban alima, dengan azab yang pedih. Ini sebuah bahasa olok-olok. Yang mana orang munafik melalui ayat ini, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin, adalah orang-orang yang menjadikan, ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia orang beriman nih Pak, jadi pemimpin. Setelah dia diangkat menjadi pemimpin, yang dianggap pembantunya, wakilnya lah, tukang catatnya lah, bendaharanya lah, sekretarisnya lah, adalah orang-orang kafir yang diambil. Sementara banyak orang yang beriman yang mampu. Digandengnya orang kafir itu, dia sebagai pemimpin nih, dia sebagai presiden lah, atau dia sebagai wali kota lah, dia sebagai bupati lah, diangkat wakilnya, diangkat bendaharanya, adalah orang kafir, padahal ada orang beriman di sekitarnya. Kenapa itu dijadikan? Kenapa itu mereka lakukan? Itu tadi, ayabittaguna indahumul izzah. Mereka mengira bahwa ada kebaikan, ada kejayaan, ada harta benda, ada keamanan, maka mereka jadikan orang kafir sebagai pendamping mereka. Maka selanjutnya Allah menyampaikan sebuah ayat yang menjadi catatan untuk kita semua ini Pak Ibu. Apa itu? Allah berfirman di akhir ayat 141 surah An-Nisa, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Menarik ayat ini Pak, Ibu, Bu. Nanti kalau pulang ke rumah sempat ambil tafsir, atau di HP juga kita bisa buka-buka Ibu, ya. Dilihat apa makna ayat ini. Akhir ayat
141. Allah berfirman apa? Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Artinya bahwa sekali-kali wa la yaj'alallahu, sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan. Ini catat ini Pak, Bu. Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan. Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan celah. Sekali-kali Allah tidak pernah memberikan peluang bagi orang kafir untuk berkuasa atas orang beriman. Jadi bahasanya di sini Pak, kalau Allah sudah tidak berikan jalan, kalau Allah sudah tidak berikan peluang, kalau Allah sudah tidak berikan celah, kenapa kita memberikan jalan orang-orang kafir memimpin kita? Kalau Allah sudah mengatakan saya tidak akan pernah memberikan celah, memberikan jalan, memberikan alasan apapun untuk bagaimana orang kafir memimpin kalian. Nah, kenapa kita memberikan jalan? Nah, kenapa kita menjadi sop terdepan? Kenapa kita menjadi benteng di perumahan-perumahan? Bagaimana orang kafir malah menjadi pemimpin di tempat kita? Maka Allah melanjutkan ayatnya di ayat 144. Ini masalah tentang pemimpin kafir dan pemimpin munafik. Allah panjang bercerita di akhir juz 5, nanti dibaca. Allah sampaikan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang beriman, jangan engkau jadikan kafir sebagai pemimpin sementara engkau meninggalkan orang beriman. Kalimatnya menarik nih, Pak. Apa itu? Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Yaitu selanjutnya saya minum dulu Pak ya. Tadi tidak ada yang Ustaz ambilin air Ustaz kayaknya. Terima kasih Pak. Waktu syuruk jam 6 ya Pak ya? Jam berapa? Oh 6/4. Udah masuk ya Pak ya? Pantasan ibu agak besar suaranya. 1/4 ya. Biasa kode alam. Biasanya kalau Ramadan itu kode alamnya apa Bu? Ramadan itu lucu. Saya keliling, pernah juga diminta dan di charter jadi imam ya. Ramadan itu kan bagaimana suasananya Masya Allah Bu ya. Bagaimana kita berdoa semoga Allah jadikan Ramadan yang berkah untuk kita. Kadang berdoa panjang insya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita disampaikan ke dalam surga, amin. Nah, tapi ternyata ketika imamnya sholat panjang-panjang dari belakang kode alam kadang itu Pak Imam. Padahal dia mengatakan, iya sahabat Rasulullah tidak panjang-panjang jadi imam. Iya, yang dimaksud itu tidak panjang-panjang, tidak menghabiskan surah Al-Baqarah. Nah terkadang di sini kadang satu halaman saya tidak tenang Pak Imam. Padahal Pak Imam sudah memuroja ya Ustaz ya. Oke baik, kita lanjutkan. Di kalimat ini Allah berfirman, aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Kalau engkau tetap memilih pemimpin kafir sebagai pemimpin, kalau kalian tetap memilih orang-orang munafik sebagai pemimpin, maka Allah sampaikan, aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apakah engkau ingin memberikan alasan bagi Allah untuk menyiksamu? Kau sendiri yang memberikan alasan kepada Allah agar engkau disiksa. Maka sebentar lagi kita masuk dalam pesta demokrasi. Pastikan betul-betul Pak, siapa calon pemimpin yang akan kita pilih. Jangan asal pilih saja. Ada bahasa siapapun yang memimpin saya tidak akan berubah kehidupan saya. Ini mereka harus dipahamkan betul-betul. Atau dia melacurkan suaranya dengan 500.000, 200.000. Bukan tentang kehidupan di dunia. Karena sesungguhnya kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, akhir daripada semua kehidupan kita adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah
kita perbuat di muka bumi ini. Maka dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apa-apapun yang ada di muka bumi ini, organ-organ tubuh kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sidang salat subuh Masjid At-Taubah. Masjid apa ini, Pak? Al-Mutmainnah, insyaallah mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan dalam surah Al-Fajr Allah panggil secara khusus, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita jamaah yang ada di Masjid Al-Mutmainnah ini insyaallah senantiasa diistiqomahkan di dalam kebaikan, diberikan keberkahan dalam hidup insyaallah, dan senantiasa menjadikan aturan-aturan Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai barometer dalam menjalankan kehidupan insyaallah. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi paling tidak bahwa sesungguhnya kita senantiasa berbuat salah dan dosa, tapi kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita terlalu jauh melangkah dari ketidakbaikan. Mohon kepada Allah diistiqomahkan dalam kebaikan. Maka para ulama senantiasa menyampaikan ada 3 doa yang harusnya kita panjatkan di setiap akhir sujud kita. Apa itu? Rabbana inna nas'aluka min husnil khatimah, meminta pengakhiran yang baik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, yang membolak-balikkan hati, ya Allah tetapkan hatiku dalam agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubi ala dinik. Terus yang terakhir adalah, ada yang tahu, Bu? Ada yang tahu? Yang ketiga, yang pertama, Rabbana inna nas'aluka min husnil khatimah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Yang ketiga adalah kita cari, Pak, ya. Yang mau disop terus, nuntut ilmu harus belajar. Maka keberkahan yang diberikan oleh Allah lewat lisan Rasul, siapa yang keluar dari rumah menuntut ilmu niatnya, maka ketika ia berada di jalan Allah, maka ketika ada sesuatu semuanya dihitung di jalan Allah. Sampai ketika ia ditabrak kecoa dan tiba-tiba ia meninggal, maka insyaallah ia akan mati syahid itu. Kalau niatnya pergi nuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan jalannya masuk surga insyaallah. Baik, ini yang mungkin saya sampaikan. Ini bukan kode alam lagi, ini kode masjid. Akhiri Ustaz. Baik, ini penyampaian saya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang berlebihan, dan kalau ada yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang kurang datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.